Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang pertama mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam kegiatan sharing tentang budaya positif. Materi ini saya dapatkan dari pelatihan guru penggerak yang sedang saya laksanakan. Seperti itu. Ini sifatnya sharing, monggo Bapak Ibu nanti bisa saling berbagi tentang budaya positif yang ada di sekolah Bapak Ibu. Seperti itu. Apakah ini sudah sesuai dengan teori-teori yang ada, ataukah nantinya bisa untuk perbaikan budaya positif yang ada di kelas maupun lingkungan sekolah Bapak Ibu semuanya. Nah, saya izin sharing Bapak Ibu. Ibu Meli, matur suwun Bu. Ini rekan saya dari SMK. Sudah nih. Sudah nampak nih Bapak Ibu layar saya. Budaya positif. Sudah Pak. Sampun Bapak Ibu. Sudah. Sampun. Jadi Pak. kali ini kita semua belajar bersama Bapak Ibu. Saya tidak menggurui Bapak Ibu semuanya, tetapi kali ini saya hanya berbagi. Sifatnya adalah berbagi, saling belajar bersama. Saya tidak menggurui Bapak Ibu semua yang hadir dalam kegiatan tentang pemaparan materi budaya positif. Ya. Jadi budaya positif itu bagaimana? Mungkin Bapak Ibu semuanya sudah melakukan baik di sekolah maupun di kelas yang diajar seperti itu. Nah, ini nanti materi yang akan saya presentasikan ada 7 komponen. Yang pertama ada teori disiplin positif. Yang kedua nilai-nilai kebijakan universal. Yang ketiga motivasi perilaku manusia. Yang keempat kebutuhan dasar. Yang kelima posisi kontrol restitusi. Yang keenam ada keyakinan sekolah atau kelas. Kemudian yang ketujuh atau yang terakhir adalah tentang segitiga restitusi. Apa itu nanti dari masing-masing materi mungkin Bapak Ibu sudah melakukannya, tetapi mungkin belum tahu istilahnya. Jadi sekarang saya berusaha memberikan berbagi tentang apa yang saya peroleh. Nah, yang pertama tentang teori disiplin positif tadi. Nah, ini mungkin Bapak Ibu tentang teori ini mengemukakan tentang yang pertama ada ilusi guru mengontrol murid. Namanya ini ilusi. Mungkin Bapak Ibu sudah sering melakukannya, mengontrol murid untuk disiplin, untuk tanggung jawab itu seperti ilusi guru mengontrol murid. Nah, di sini dijelaskan pada dasarnya itu kita tidak bisa memaksakan murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut itu memilih untuk tidak melakukannya. Ini walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Nah, saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Di sini teori kontrol menyatakan bahwa semua murid perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi intinya di sini ilusi guru mengontrol murid itu kalau kita mengontrol murid misalkan untuk disiplin, untuk tanggung jawab, kalau murid tidak berkehendak, maka ya murid tersebut akan tidak melakukannya seperti itu. Ini seperti ilusi saja, jadinya menggambarkan ilusi guru mengontrol murid. Mungkin ini juga saya melakukannya di kelas ya, dan juga mungkin Bapak Ibu juga melakukan seperti itu. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, di sini penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol.
segala usaha untuk memengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid. Dalam jangka waktu tertentu, ini kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Nah, ini namanya ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat tadi, seperti mendisiplinkan murid. Kalau muridnya tidak berkehendak, maka seperti halnya kita itu murid itu melakukan tetapi tanpa adanya kesadaran dari dalam hati, seperti itu. Jadi seperti ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang selanjutnya, ini contoh teori disiplin positif. Misalkan di sini membudayakan rapi dan tertib saat masuk ke ruang kelas dan berdoa sebelum pembelajaran. Ini misalnya kegiatan yang sudah saya lakukan. Mungkin Bapak Ibu semuanya sudah melakukan di dalam kelas ini. Nah, kemudian di sini ilusi bahwa praktik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya. Jadi menggunakan kritik, maaf ya, tadi menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Jadi ketika kita menyalahkan murid, ketika misalkan murid tidak tanggung jawab, tidak disiplin, kurang menjaga kerapian, ini sebenarnya adalah suatu identitas yang gagal, nih, karena mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Jadi menyalahkan murid intinya. Jadi misalkan murid datang terlambat, tiba-tiba kita memarahi, lah itu namanya berarti identitas gagal. Nih. Padahal mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Jadi seperti itu sesuatu yang negatif apabila kita langsung menyalahkan murid. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Misalnya disindir, nih. Loh, si X kok datangnya terlambat, ini sudah 10 menit, kenapa? Ini kan menyindir secara halus. Ini namanya identitas gagal, nih. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, kita tentunya sebagai guru selalu mengontrol siswa agar siswa itu berbuat sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid tersebut berbuat hal-hal tertentu. Nih. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Di sini orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk, seperti itu. Nih. Nah, selanjutnya ini bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol, ini ya. Ini dari Stephen R. Covey, ya. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, di sini sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Sudah ada yang masuk. Ini Pak Tri. Monggo Pak Tri. Saya lanjut nih. Nah, saya lanjut ini. Jadi kita harus mengubah paradigma dari teori stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, ini apa yang dimaksud dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Nah, kita lanjut seperti ini. Ini namanya stimulus respon.
Kemudian di sebelah kanan ada teori kontrol. Nah, di sini stimulus respon itu realitas kebutuhan kita sama. Jadi kita menganggap semua kebutuhan peserta didik itu sama. Ya. Nah, teori kontrol itu realitas kebutuhan kita berbeda. Jadi kita lebih memandang kebutuhan setiap siswa itu berbeda-beda karena memiliki karakteristik tersendiri setiap siswa. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Nah, teori kontrol ini setiap orang memiliki gambaran yang berbeda karena tadi setiap siswa itu memiliki ciri khas masing-masing, memiliki kodrat masing-masing. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini stimulus respon. Seperti mendisiplinkan siswa atau menegur siswa kan berarti kan kita supaya orang itu berpandangan sama dengan kita, seperti itu. Tetapi untuk teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Misalkan siswa datang terlambat, kita jangan langsung menghukum siswa, tetapi ditanya kenapa datang terlambat. Ya, jadi ada pendekatan-pendekatan seperti itu. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan tadi. Ketika kita melihat siswa pada datang terlambat ke kelas, itu dianggap sebagai suatu kesalahan. Tetapi teori kontrol di sini, semua perilaku memiliki tujuan. Mungkin siswa datang terlambat karena apa? Ada alasannya. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Ini menurut stimulus respon. Sedangkan teori kontrol menyatakan bahwa hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi, siswa disiplin, siswa tanggung jawab, yaitu berasal dari dalam diri siswa, bukan dikontrol oleh orang lain. Kemudian, menurut stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Berarti saya itu sebagai guru, saya bisa mengontrol murid saya. Sedangkan menurut teori kontrol, saya tidak bisa mengontrol orang lain. Lah tadi murid siswalah yang dapat mengontrol dirinya sendiri seperti itu. Selanjutnya ini pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kalau siswanya tetap saja tidak mau disiplin atau tanggung jawab, kita memaksa. Bagaimana caranya siswa disiplin? Nah, ini bujukan gagal. Nah, menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita melakukan sebuah pilihan-pilihan kepada siswa, bagaimana siswa untuk disiplin. Kemudian menurut stimulus respon, di sini model berpikir menang atau kalah ya. Ada yang menang, ada yang kalah. Siswa kalau tidak disiplin ya dianggap kalah, gagal. Sedangkan di sini menurut teori kontrol, berpikir menang-menang. Jadi yang tidak disiplin, yang tidak tanggung jawab, ya semuanya nantinya menang, seperti itu. Jelas nggih Bapak Ibu? Saya lanjut. Nah, ini makna disiplin menurut Bapak Pendidikan kita nggih, Ki Hajar Dewantara. Ini menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, apa maksud dari pernyataan Bapak Ki Hajar Dewantara ini? Nah, di sini ya, Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan, kita saat ini menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya adalah di sini harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang dimiliki motivasi internal. Jadi disiplin dari motivasi internalnya siswa, dari dalam diri siswa. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, berarti siswa belum memiliki motivasi internal untuk melakukan disiplin, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, yaitu kita sebagai guru, untuk memotivasi dan menuntun siswa agar nantinya diharapkan siswa dapat disiplin.
Nah, ini namanya disiplin motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri siswa. Oke. Nah, selanjutnya definisi kata merdeka menurut Ki Hajar yaitu di sini bahasa Jawa nggih. Mardika iku jarwanya noramung lepasing pangerah nanging uga kuat kuasa aman diri priyangga. Nah, di sini artinya merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi adanya motivasi internal, siswa itu diharapkan dapat tumbuh dari dalam diri sendiri disiplinnya, tidak diperintah dari bapak ibu guru atau orang lain di sekitar siswa. Di sini ya disiplin juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri ya, bagaimana menguasai diri. Memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan yang mulia yang diinginkan. Nah, dengan kata lain, disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebijakan universal. Nah, apa itu nilai-nilai kebijakan universal? Nanti akan kita bersama-sama membahasnya. Nah, di sini pertanggungjawaban atau ini istilahnya Dilgeld itulah selalu menjadi sisihannya hak atau kewajiban dari seseorang yang memegang kekuasaan atau pemimpin dalam umumnya. Nah, adapun artinya tidak lain ialah orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertibnya laku diri dari segala hak dan kewajiban. Ini dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu. Nah, lanjut ke materi yang kedua adalah nilai-nilai kebijakan universal. Dari materi disiplin positif, mungkin Bapak Ibu apakah sudah menyadarkan siswa agar siswa secara sukarela melakukan tanggung jawabnya, apa masih diperintah dari Bapak Ibu? Mungkin salah satu bisa berkomentar. Bu Is, Bu Suryati. Mungkin pada umumnya masih ini siswa kita masih kontrol untuk melakukan sesuatu yang positif tadi, disiplin positif karena belum ada kesadaran dari dalam diri siswa. Selanjutnya di sini ada nilai-nilai kebijakan universal. Saya cek dulu apakah ada yang masuk. Saya lanjut. Dan di sini yang dimaksud nilai-nilai kebijakan universal itu apa? Nilai-nilai kebijakan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Jadi nilai-nilai yang kita kesepakati bersama itulah yang disebut sebagai nilai-nilai kebijakan universal, ya. Dan nilai-nilai kebijakan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Di sini nilai-nilai kebijakan universal yang pertama ada profil pelajar Pancasila, di mana elemennya ada beriman dan bertakwa, dimensinya mohon maaf ya, ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Ini dimensi dari profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu. Kemudian dari IPO Primary Years Program. Di sini sikap murid ada toleransi, ada rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, dan antusias. Kemudian ada empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ini dari IPO Primary. Nah,
Kemudian 9 pilar karakter. Ini Indonesian Heritage Foundation IHF. Yang pertama, sikap murid itu ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras. Kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Nah, ini menurut 9 pilar karakter, nilai-nilai kebijakan universal. Selanjutnya ada petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Di sini ada keterampilan hidup dapat dipercaya, ya. Lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, ya. Memberikan yang terbaik dari diri. Ini keterampilan hidup. Kemudian petunjuk hidup ada peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, berinisiatif, keluasan atau fleksibilitas, berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati, kehormatan, memiliki rasa humor, pemecahan masalah, sumber pengetahuan, tanggung jawab, dan persahabatan. Ini petunjuk hidup dari Lifelong Guidelines and Life Skill. Ada keterampilan hidup dan petunjuk hidup. Ini nilai-nilai kebijakan universal. Kemudian The Seven Essential Virtues dari Building Moral Intelligence Michael Burba. Di sini sikap siswa ada empati, suara hati, ya ada suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebijakan, toleransi, dan keadilan yang terakhir. Ini menurut Michael Burba, nilai-nilai kebijakan universal. Di sini yang terakhir ada Virtual Project atau proyek nilai-nilai kebijakan. Ada peduli, keterusterangan, ya berarti terus kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, bertujuan, tenggang rasa, gotong royong. Ada banyak ini Bapak Ibu, ada rajin, keberanian, kesantunan, ada kreatif, semangat, kedermawanan, ya, kejujuran, harga diri, rendah hati. Ini ya, rendah hati juga termasuk nilai-nilai kebijakan, integritas, kebahagiaan, keadilan, baik hati, kesetiaan, berprinsip, ya, bersahaja, keteraturan, kedamaian, keteguhan hati. Kemudian ada rasa hormat, ini tentu saja tanggung jawab, pengabdian, bijaksana, bersyukur, toleransi, Bapak Ibu, percaya, lurus hati, ketegasan, dan pengertian. Ini sekedap ada yang bertanya dari Bu Is, Oh, mau tanya Pak Ustaz, mohon maaf sebelumnya baru masuk dan mohon maaf bila ada konsep saya yang salah. Rasa disiplin tanpa harus ada paksaan dari Bapak Ibu guru. Tadi menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu, bahwa kalau belum ada rasa disiplin yang timbul dari dalam diri siswa, maka kita selaku guru berkewajiban untuk menuntun. Ya, menuntun, namanya saja menuntun, berarti tadi pelan-pelan agar siswa itu memiliki disiplin yang nantinya siswa itu secara dari dalam diri siswa tumbuh rasa disiplin seperti itu, Bu. Nah, jadi menuntun, ya, menurut Ki Hajar Dewantara itu bahwa kewajiban kita sebagai guru itu menuntun laku murid,
bisa menuntun untuk agar siswa tadi untuk melakukan disiplin. Yang namanya siswa menuntun tadi kan harus pelan-pelan nih Bu Is. Jadi Nggih. sampai siswa sadar tanpa harus kita perintah. Memang ini prosesnya lumayan lama karena kan menyadarkan orang itu kan butuh proses yang panjang seperti itu mungkin Bu Is. Dan nanti juga akan dijelaskan pada adanya teori segitiga restitusi, ada teori hukuman, ya, ada restitutif dan kontrol seperti itu. Nanti dijelaskan lebih lanjut untuk bagaimana kita mendisiplinkan siswa tanpa harus kita paksa. Seperti itu Bu Is, bagaimana? Ya, terima kasih. Saya boleh menyampaikan saran sedikit, Pak? Nggih, silakan Ibu. Saya ingin nilai-nilai budaya yang panjenengan sampaikan di sekolah kita mungkin bisa terwujud. Yang selama ini saya sudah saya menilai di sekolah kita cukup bagus lah. Nilai-nilai budaya positif. Misalnya dari segi etika ya, kita kalau ketemu siswa kita itu sudah punya nilai yang sopan santunnya tinggi, bersalaman, menyapa dengan 5S-nya ya Pak ya. Tapi alangkah bagusnya itu budaya positif yang ingin kita sampaikan kepada anak itu bisa dengan cara ini Pak, pakai gambar, pakai slogan, pakai foto profil siswa, kemudian di situ dikasih tulisan seperti yang pernah saya lihat di SMA 1 Purbalingga itu Pak. Oh, SMP 1 yang dekat alun-alun itu. Itu ada di setiap sudut ruangan itu ada gambar siswa yang menunjukkan nilai budaya positif yang kita kehendaki. Jadi siswanya sendiri saja. Kemudian di situ ada kata mutiara dan sebagainya. Kemudian fotonya itu yang menunjukkan perilaku misalnya bersalaman dengan siswa. Nah, itu menurut saya bagus Pak diterapkan karena gambar itu bisa menunjukkan lebih dari 1000 kata. Kalau kita harus menuliskan dengan kata-kata, itu kalau lewat sosial media mungkin pas ya. Tapi kalau untuk bisa dibaca di anak dalam kesehariannya, dimana kalau sudah PTM itu kan anak pasti misalnya keluar ruangan, sirkulasinya, mobilitas anak itu akan ini Pak, akan bisa kita pakai untuk media menyampaikan budaya positif itu. Jadi monggo mungkin Pak Fauzan bisa menyampaikan ke pimpinan di sekolah kita, misalnya setiap sudut itu dulu pernah itu Pak Kepala Sekolah Pak Adi Priastanto tidak dengan gambar tapi dengan kata-kata mutiara Pak itu. Di setiap anak lewat itu membaca. Kalau anak itu membacanya 1000 kali, 100 kali, insya Allah itu akan lebih mengena. Daripada maaf ya kita misalnya negur, bajunya dimasukkan. Kadang-kadang mungkin anak nggak berkenan. Tapi kalau anak lihat gambar, kemudian gambarnya yang menyampaikan adalah temannya sendiri, itu akan mudah mengena. Gitu saja ya Pak. Terus Bu, itu nanti dalam lingkup disiplin budaya positif di tingkat sekolah nih Bu, dalam bentuk poster maupun gambar maupun tulisan sangat menarik nih Bu. Sehingga siswa selalu diingatkan nantinya bisa tumbuh kesadaran dari dalam dirinya siswa sendiri Ibu tanpa harus kita ingatkan setiap waktu. Seperti itu Ibu Es. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Is atas saran-saran yang sangat membangun. Semoga kita bisa menerapkan di sekolah masing-masing seperti itu. Saya lanjut Bapak Ibu materinya. Saya izin share screen lagi. Saya izin share screen. Sudah muncul Bapak Ibu layar PowerPoint?
Sampun nggih. Ini nilai-nilai kebijakan universal, jadi ada beberapa nilai dari profil pelajar Pancasila sampai proyek nilai-nilai kebijakan. Ini nilai-nilai yang harus kita tanamkan kepada para siswa kita baik di kelas yang kita ajar maupun di lingkungan sekolah seperti itu. Kemudian materi yang selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia ya. Di sini menurut Dian Goosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini biasanya sering terjadi nggih Bapak Ibu, siswa kita motivasi disiplin tadi nggih karena takut dihukum. Itu berarti menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini juga kita mungkin mengalaminya, termasuk kita dan siswa seperti itu. Kita mengharapkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini motivasi. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang merdeka. Mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, mungkin nanti Bapak Ibu bisa merefleksikan di sekolahnya masing-masing di kelas, apakah siswanya masuk yang mana, apakah nomor 1, 2, atau 3, termasuk diri kita sendiri. Ada 3 motif, 3 motivasi perilaku. Nah, yang pertama ini ya tentang untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di sini merupakan tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan ini akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, ini motivasinya seperti itu. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Nah, ini motivasinya masih bersifat eksternal atau diperintah dari luar nih. Jadi mereka takut dihukum sehingga mereka melakukan hal yang positif seperti itu. Ini motivasi. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini motivasi yang kedua. Ini tingkatan motivasi yang ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama nih. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, di sini orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Di sini motivasi juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Motivasi ini masih bersifat eksternal atau dari luar. Yang ketiga ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai dapat mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Tadi nilai-nilai kebijakan universal nih. Jadi karena ingin tanggung jawab tapi berasal dari dalam diri sendiri, bukan karena bujukan orang lain. Nah, motivasi akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Jadi dari dalam diri sendiri, bukan atas suruhan atau bujukan dari orang lain. Ini motivasi seperti ini yang diharapkan tumbuh di siswa-siswa kita semua Bapak Ibu. Di sini ada hukuman ya, selanjutnya ada konsekuensi dan restitusi. Nah, apa itu? Kalau restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut Goosen 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif
yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini definisi dari restitusi. Intinya restitusi itu murid itu dapat mencari solusi dari masalah yang dialami murid itu sendiri. Jadi bukan solusi dari kita. Tapi murid yang memberikan solusinya, bukan dari diri kita. Nah, di sini ada identitas gagal dan identitas sukses. Lah, hukuman itu masuk dalam identitas gagal nih Bapak Ibu. Lah, identitas suksesnya ada disiplin karena konsekuensi dan disiplin karena restitusi. Di sini dijabarkan kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, jelas sih Bapak Ibu, karena kita menghukum siswa kan siswa tersakiti. Sedangkan konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Dan restitusi itu merupakan pilihan. Jadi ketika misalkan siswa melakukan kesalahan, siswa itu diberikan pilihan. Bukan langsung dihukum. Itu identitas sukses atau disiplin. Kemudian hukuman itu tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Kita menghukum siswa maka dampaknya akan panjang, akan berbekas di dalam siswa. Kemudian kalau konsekuensinya tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek. Ini kalau konsekuensinya. Misalkan siswa telat masuk 15 menit. Nah, nanti misalkan setelah istirahat siswa kita suruh untuk membuat ringkasan. Nah, itu konsekuensi. Sedangkan restitusi itu menguatkan untuk murid atau anak dalam waktu yang panjang. Karena tadi ketika siswa misalkan telat masuk 15 menit, solusinya itu dari siswa bagaimana ke depannya. Bukan kita, nanti kamu harus ini. Nah, itu bukan restitusi ya, tapi itu bisa berbentuk hukuman atau konsekuensi. Kemudian korban mendapatkan keadilan ini. Korbannya mendapatkan keadilan. Misalkan murid yang berkelahi kan akan mendapatkan hukuman. Lah, korbannya akan mendapat keadilan. Kemudian kalau konsekuensi itu korban bisa diabaikan, sedangkan restitusi korban mendapatkan ganti. Kemudian hukuman, murid akan tersakiti, jelas nih Bapak Ibu, karena dihukum jadi tersakiti. Kalau konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Murid tadi sih misalkan terlambat 15 menit disuruh untuk mencatat di buku terlambat sebanyak misalkan 10 halaman, kan tidak nyaman, itu konsekuensi. Sedangkan restitusi itu murid atau anak mendapatkan penguatan karena dari solusi murid itu sendiri. Ketika misalkan terlambat, solusinya bagaimana ke depannya, seperti itu. Kemudian perilaku pasif agresif meningkat, ini kalau hukuman. Kemudian penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Kalau restitusi itu masalah terpecahkan, ya. Nah, di sini sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nah, ini kalau hukuman. Nah, kalau siswanya misalnya tidak takut, dihukum kan malah bisa saja siswanya bertindak lebih parah lagi, seperti itu. Itu kalau hukuman. Kalau konsekuensi itu memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Sedangkan restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Selanjutnya, kalau hukuman itu berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Sedangkan kalau konsekuensi ini membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Kalau restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Nah, di sini ada perilaku negatif, netral, dan positif. Perkataan yang kita sering mungkin kepada murid-murid di sekolah. Kalau negatif itu awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Nah, itu negatif. Kalau netral itu lakukan apa yang saya katakan. Tadi konsekuensi itu lebih ke netral.
Sedangkan positif itu ke restitusinya, yaitu apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan. Nah, ketika anak-anak melakukan kesalahan, kalau positifnya seperti itu pertanyaannya kepada murid, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Tidak langsung awas, itu negatif nih. Kemudian modenya paksaan. Kalau netral itu stimulus respon. Sedangkan positif teori kontrol tadi nih. Kemudian kalau yang negatif itu mendorong menyalahkan diri. Nah, kalau yang netral itu mendorong kepatuhan, sedangkan yang positif itu mendorong disiplin positif. Kemudian kalau yang negatif itu konsep diri buruk menjadi buruk. Kalau yang netral konsep diri menjadi menjadi baik. Ya. Kalau yang positif itu konsep diri menjadi kuat, ya, ada baik dan kuat. Kalau yang negatif, murid, anak belajar menyembunyikan kesalahan. Jadi dampaknya anak belajar menyembunyikan kesalahan. Kalau yang netral, murid atau anak belajar taat peraturan. Sedangkan positif, murid atau anak belajar memecahkan masalah. Seperti itu. Jadi restitusi itu solusinya itu dari siswa, bukan dari kita selaku guru. Nah, mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif. Dengan penguatannya negatif, membayar impas atas kesalahan. Kalau yang netral, mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Kalau yang positif tadi yang restitusi, itu anak paham bahwa dirinya sendiri yang memegang kendali atau kontrol. Sedangkan kalau yang negatif, dampak pada murid bisa marah, Bapak Ibu, merasa bersalah, rendah diri, bahkan mengasingkan diri itu kalau kita menghukum. Sedangkan kalau yang konsekuensi itu netral, bisa kehilangan hak, waktu jeda seorang diri, atau penahanan, seperti itu. Sedangkan yang restitusi, yang positif itu murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Kemudian lagi yang negatif, tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai, ya, kalau hukuman itu kan sangat melukai. Kalau yang netral sudah diketahui atau masuk akal. Jadi ketika kamu misalkan terlambat, kan siswa sudah tahu karena sudah ada kesepakatan sebelumnya dengan guru, misalkan harus apa. Itu kan sudah diketahui oleh siswa, itu yang konsekuensi. Sedangkan yang restitusi itu berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Misalkan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati apa, maka kamu harus memperkuat diri kamu atas keyakinan yang sudah kamu sepakati bersama. Kalau hukuman itu dibuat oleh guru, jelas, karena langsung spontan. Kalau yang konsekuensi itu dibuat guru dan murid, ada kesepakatan. Ada kesepakatan, oh kalau datangnya terlambat lebih dari 5 menit ini konsekuensinya. Oh kalau misalkan tidak menjaga kebersihan kelas konsekuensinya ini. Jadi dibuat guru dan murid kalau konsekuensi. Kalau yang positif atau restitusi ini dibuat oleh murid atau anak, bukan dari guru. Saya ingatkan lagi kalau yang restitusi itu dibuat oleh murid bukan oleh guru. Dan yang melaksanakan juga murid. Kemudian yang negatif itu menyakitkan. Guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, dan merendahkan murid. Itu yang negatif dari hukuman. Sedangkan yang konsekuensi, yang netral ini guru itu membantu. Guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan, dan menerapkan konsekuensi. Jadi memperingati. Kalau yang positif, yang restitusi itu menguatkan, guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir restitusi murid atau anak. Bapak Ibu bisa merefleksikan selama ini mana yang sudah dilakukan, apakah lebih banyak hukuman atau konsekuensi atau restitusi, seperti itu. Saya lanjut. Nah, berdasarkan tadi ya bagian di atas ya, maka kita dapat menyimpulkan bahwa hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba,
anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan karena langsung dihukum. Lari 10 kali lapangan. Nah, itu kan tiba-tiba tidak tahu apa-apa langsung seperti itu. Dan sifatnya itu satu arah dari pihak guru yang memberikan. Dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru. Baik sebelum atau sesudahnya, itu kalau hukuman. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik atau psikis, menyindirkan psikis. Murid atau anak disekati oleh suatu perbuatan atau kata-kata, ini bullying tadi kata Bu Is, itu tidak boleh. Kemudian sementara konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati bersama antara guru dan siswa, itu konsekuensi. Sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru, itu konsekuensi. Kalau tidak disetujui guru dan murid berarti itu hukuman. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, ini mungkin dalam bentuk peraturan, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila pelanggaran ini. Biasanya di tata tertib sekolah ini masuknya konsekuensi. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi ini biasanya diberikan berdasarkan suatu data. Ini ada data. Yang umumnya dapat diukur. Nah, di sini misalnya setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Ini konsekuensi. Peraturan dan konsekuensi yang mengikut ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa hanya memonitor murid, seperti itu. Ini definisi konsekuensi. Nah, ini dihukum oleh penghargaan, ya. Ini dihukum oleh penghargaan. Apa maksudnya di sini? Penghargaan itu ternyata salah satu bentuk hukuman kalau di materi ini. Ini pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ini kalau penghargaan itu efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam waktu pendek, ya. Misalkan siapa yang ini bercanda nanti Bapak Ibu guru saya kasih permen gitu. Itu kan bentuk penghargaan. Tapi kan waktunya pendek efeknya. Ini menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan. Nah, ini akan bergantung. Serta kehilangan motivasi dari dalam, karena siswa itu melakukan karena kepengen imbalan. Nah, itu kan nanti kan motivasinya dari luar, motivasi eksternal, seperti itu. Kemudian mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, lagi kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan, seperti itu, Bapak Ibu. Jadi siswa tidak sadar bahwa siswa itu sudah melakukan yang baik, karena setiap melakukan yang baik selalu diberi penghargaan. Kemudian penghargaan itu tidak efektif. Mengapa? Di sini suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jadi kalau sesuai yang Bapak Ibu inginkan, maka siswa akan memperoleh penghargaan. Seperti itu. Saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Ini kan tidak efektif. Kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya, karena siswa sudah berusaha keras, ternyata ada yang lebih berusaha lebih keras dan mendapat penghargaan, kan siswa jadi berkecil hati. Ini karena penghargaan. Ini memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan. Jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan, jadi kan jadi bergantung oleh penghargaan kita. Terus ini misalkan orang yang berusaha berhenti merokok, atau orang yang berusaha diet, menguruskan badan, bila diberikan penghargaan hampir pasti tidak berhasil. Ini menurut teori motivasi perilaku. Nah, ini penghargaan itu merusak hubungan ternyata, Bapak Ibu. Ini penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri.
Nah, dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Jadi penghargaan itu merusak hubungan. Nah, seseorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Nah, penghargaan itu menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan itu Bapak Ibu. Nah, mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Nah, ini kan efeknya jangka panjang kalau penghargaan itu tidak langsung dialami. Kemudian penghargaan itu mengurangi ketepatan. Di sini ada riset 1 dan riset 2. Yang intinya kalau anak-anak itu diberi penghargaan malah justru akan lebih membuat kesalahan lebih banyak ini menurut riset 1. Bapak Ibu. Sedangkan menurut riset 2, anak-anak yang mendapatkan permen jawabannya banyak, yang tidak tepat. Jadi anak-anak yang mendapatkan permen itu malah jawabannya banyak yang tidak tepat. Ini efek dari penghargaan, yaitu mengurangi ketepatan siswa. Ya, ini dampak atau efek negatif dari penghargaan. Sedangkan penghargaan itu menurunkan kualitas, ya ini dari studi mahasiswa bahwa ketika misalkan ada mahasiswa ini dibayar untuk menuliskan artikel itu, ternyata kalau tidak dibayar itu kinerjanya berhenti berkembang karena tidak dibayar. Nah, ini penghargaan itu menurunkan kualitas seperti itu, nggih. Jadi hati-hati dengan penghargaan, nggih Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini malah penghargaan dapat mematikan kreativitas. Nah, ini ada beberapa murid yang diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Nah, ini kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah. Jadi ketika mungkin Bapak Ibu mengajar, jangan memberikan nanti yang tugasnya paling baik nanti saya beri penghargaan itu. Ini saya lanjutkan. Ini dihukum oleh penghargaan, jadi dapat efek-efeknya itu bisa mematikan kreativitas, ini bisa memperburuk hubungan tertinggi itu karena penghargaan. Kemudian penghargaan itu menghukum. Nah, mengapa di sini penghargaan itu menghukum? Ini mereka tidak mendapatkan penghargaan, ya. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Ya, misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Nah, ini penghargaan itu menghukum. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama ternyata Bapak Ibu di sini. Karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Kemudian karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam waktu yang lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Tadi ya sistem ranking dan lain sebagainya. Jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Seperti itu, nih. Jadi penghargaan itu menghukum. Kemudian motivasi dari dalam diri atau intrinsik ini ya. Niki. Seorang anak belajar untuk pertama kali menghubungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Jadi kemampuan bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya dapat merupakan sebuah penghargaan, Bapak Ibu.
Nah, jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah ini Bapak Ibu. Jadi kalau kita memberikan penghargaan ketika anak sedang misalkan dapat melakukan sesuatu, justru kita dianggap mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Nah, itu seperti itu Bapak. Itu menurut teori motivasi perilaku manusia tadi. Nah, di sini adalah ada konsep restitusi, sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif Bapak Ibu. Nah, di sini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi proses kolaboratif nih Bapak Ibu yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah. Yang mencari solusi itu siapa? Murid nanti pada praktek segitiga restitusi. Nah, di sini restitusi itu membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Nah, penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya itu adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebijakan yang mereka percayai. Nah, di sini ya pendekatan restitusi itu ketika murid berbuat salah, ini guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya seperti itu. Jadi di sini pendekatan restitusi tidak hanya menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Ini menurut teori William Glasser, Di sini ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin lainnya. Ini restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, Bapak Ibu. Kemudian di sini restitusi itu untuk memperbaiki hubungan tadi. Ini penjelasannya. Jadi untuk memperbaiki hubungan. Selanjutnya, restitusi adalah tawaran nih Bapak Ibu, bukan paksaan. Nah, di sini misalkan bisa dengan menggunakan kata-kata tidak apa-apa kok berbuat salah itu manusiawi. Nah, seperti itu. Semua orang pasti pernah berbuat salah. Nah, pembicaraan ini bersifat tawaran, bukan paksaan. Misalkan bukan mengatakan kamu harus lakukan ini, kalau tidak maka titik-titik. Nah, itu kan paksaan nih Bapak Ibu. Nah, di sini restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nah, ini pertanyaannya bisa ini Bapak Ibu, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, ini kan menuntun. Kamu akan terlihat, terdengar, dan terasa seperti apa yang kalau kamu sudah menjadi orang yang seperti itu. Apa yang kamu percaya tentang bagaimana orang harus memperlakukan orang lain? Bagaimana kamu mau diperlakukan ketika kamu berbuat salah? Apa nilai yang diajarkan di keluargamu tentang hal ini? Apakah kamu memegang nilai ini? Nah, kalau tidak, kalau apa yang kamu percaya? Ini pertanyaan-pertanyaannya. Kemudian restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, tanpa adanya paksaan. Nah, di sini restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ini ada beberapa tahapan evaluasi diri. Yang pertama, saya tidak suka cara berbicara padamu. Nah, kesalahan yang saya lakukan adalah apa? Kemudian besok lagi saya akan apa seperti itu. Itu namanya 3 tahap evaluasi diri, Bapak Ibu. Nah, yang selanjutnya, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Misalkan, ibu atau bapak tidak terlalu mempersalahkan apa yang kamu lakukan hari ini, tetapi mari kita bicara tentang apa yang akan kamu lakukan besok.
Nah, kamu bisa saja minta maaf, tapi orang akan lebih suka mendengar apa yang akan kamu lakukan dengan lebih baik lagi. Jadi fokus pada karakter, bukan tindakan. Nah, ini restitusi itu menguatkan, ya. Nah, di sini lebih kuat di sini maksudnya bukan menekan perasaan kita dalam-dalam, tetapi menyadari apa yang bisa murid ubah dan murid benar-benar mengubahnya. Guru bisa bertanya, apa yang dapat kamu ubah dari diri kamu sendiri? Bagaimana kamu akan merubahnya? Jadi lebih ke pendekatan. Nah, ini restitusi fokus pada solusi, ya Bapak Ibu. Di sini misalkan bisa Bapak Ibu tanyakan, kita tidak fokus pada kesalahan. Nah, Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Ini bisa ditanyakan kepada siswa ketika mereka mengalami masalah seperti itu, Bapak Ibu. Nah, di sini kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nih. Mungkin kalau murid berbuat salah itu kan akan menyendiri karena masalah yang mereka alami. Di sini restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, di sini mereka ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi siswa yang telah berbuat salah akan kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini contoh keyakinan kelas yang sudah saya lakukan, ya. Dipayungi oleh nilai tanggung jawab dan saling menghormati atau menghargai sesama. Nah, ini dengan menggunakan kertas ini ya catatan kecil, nanti setiap siswa itu menuliskan keyakinan kelas mereka sendiri, kemudian disepakati keyakinan kelasnya ada 7 di sini, kemudian ditandatangani bersama oleh siswa keyakinan kelas yang sudah dilakukan bersama seperti itu Bapak Ibu. Ini namanya keyakinan kelas. Kalau tadi mungkin yang di buku menjadi keyakinan sekolah bila menggunakan poster atau gambar gitu, ditempel di setiap sudut ruang atau kelas atau ruang sekolah. Nah, selanjutnya ini contoh keyakinan kelas yang sudah saya lakukan bersama murid-murid saya di kelas itu: berteman tanpa memandang status, lebih memperhatikan guru di saat mengajar, tidak bermain HP saat guru sedang mengajar di kelas, sopan dan santun. Ini dipayungi oleh nilai-nilai saling menghargai. Kemudian selalu kompak dan tanggung jawab, menjaga kebersihan kelas, bisa menjadi beban guru. Ini dipayungi dengan nilai tanggung jawab, Bapak Ibu. Jadi 2 nilai, saling menghargai dan tanggung jawab. Misalkan siswa dalam sering bermain sendiri, aja mengajar, berarti mungkin kita lebih ke nilainya. Apa yang nilai kita sudah sepakati bersama, coba saling menghargai kan. Lah, bukan ke peraturannya, tapi nilainya, lebih ke value-nya atau nilainya kita ingatkan. Kemudian yang keempat, keyakinan sekolah atau kelas tadi. Ini tentang kebijakan universal yang disepakati secara tersirat dan terserat, terlepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Ini keyakinan sekolah atau kelas. Nah, ini tahapan-tahapannya, Bapak Ibu. Tadi bisa lihat daftar kebijakan, kemudian tentukan nilai-nilai kebijakan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah atau di kelas. Sempurnakan beberapa daftar nilai-nilai kebijakan yang utama. Lah tadi menurut Bu Is betul buatlah poster atau muat di sosial media keyakinan sekolah atau kelas seperti itu Bu Is sudah menyampaikan tadi. Lah ini cara pembentukannya bisa Bapak Ibu periksa nih. Nah, seperti itu cara pembentukan keyakinan sekolah atau kelas ini sangat bagus diterapkan ketika menyambut tahun pelajaran baru Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu yang memperoleh wali kelas seperti itu. Bisa untuk membentuk keyakinan kelas terlebih dahulu. Nah, ini prosedurnya Ini misalkan ada siswa yang menuliskan kalimat negatif, ini kalimat negatif jangan berlari di kelas atau koridor. Nanti kalimat positif dijadikan berjalanlah di kelas atau koridor seperti itu Bapak Ibu. Ini mencatat semua masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar atau kertas ukuran poster, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat semua curah pendapat.
Ini prosedur pembentukan keyakinan kelas atau sekolah seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini misalkan selanjutnya ajak warga sekolah atau murid untuk menemukan nilai kebijakan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Misalkan berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, berada di bawah satu payung, yaitu saling menghormati. Dan nilai kebijakan hormat, keyakinan inilah yang dimasukkan dalam daftar untuk disepakati seperti itu. Berarti saling menghormati, Bapak Ibu. Nah, kemudian dari banyaknya keyakinan kelas yang ditulis, maka cukup berkisar antara 3 sampai 7 prinsip keyakinan saja, jangan terlalu banyak. Warga kelas akan sulit mengingatnya dan akibatnya sulit dijalankan seperti itu Bapak Ibu. Keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka ini semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas Bapak Ibu. Keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas, di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas, seperti tadi disampaikan Bu Is, bisa dibuat poster atau diposting di sosial media. Nah, ini contoh keyakinan kelas nih. Sudah ada keyakinan kelas 1, kelas 5, kelas 7, ini dipayungi oleh hormat, bekerja, diterima, dan dimiliki, seperti itu. Nah, yang kelima adalah kebutuhan dasar manusia nih ya, materi penunjang. Ini bertahan hidup jelas nih, ini kebutuhan dasar manusia bertahan hidup. Nah, kebutuhan bertahan hidup jelas nih, itu adalah kebutuhan dasar manusia. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, itu juga kebutuhan kita nih Bapak Ibu. Yang selanjutnya adalah penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ini juga masuk dalam kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Yang selanjutnya adalah kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Ya, jadi ini juga jelas masuk dalam kebutuhan dasar manusia. Nah, kesenangan juga masuk dalam kebutuhan untuk merasa senang. Ini juga termasuk kebutuhan dasar manusia, nggih. Nah, ini penjelasannya Bapak Ibu, itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, yang keenam adalah posisi kontrol atau restitusi. Ini posisi Bapak Ibu di mana, monggo. Ini nanti dijelaskan satu-satu. Apakah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, apakah sebagai teman, apakah sebagai pemantau, atau apakah sebagai manajer. Coba Bapak Ibu nanti bisa merefleksikan posisi Bapak Ibu di mana. Nah, ini penghukum. Dan seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ini kata-katanya patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti saya percaya hanya ada satu cara untuk pembelajaran bisa berhasil, itu cara dia. Kemudian pembuat merasa bersalah. Nah, di sini membuat tidak nyaman siswa. Kata-katanya bisa, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Barangkali bapak harus memberitahu kamu ya. Nah, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Nah, ini posisi bapak ibu di posisi pembuat merasa bersalah nih. Nah, di sini penilaian diri yang buruk tentang diri mereka, ini posisi ini. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Ini kalau kita berada di posisi pembuat merasa bersalah, Bapak Ibu. Nah, ini sebagai teman. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi nih. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Nah, positif di sini berupa baik dan humor untuk memengaruhi seseorang. Misalnya kata-kata Bapak Ibu, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Ini sebagai teman. Nah, hal negatif dari posisi teman adalah bila saat suatu guru itu tidak membantu, maka murid akan merasa kecewa, nggih. Saya pikir Bapak atau Ibu teman saya, murid merasa dikecewakan kan, nah, dan tidak mau lagi berusaha seperti itu. Ini kalau posisi kita sebagai teman. Lah, jika lagi kalau posisi sebagai pemantau, di sini berarti mengawasi. Nah, pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Nah, pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi ya. Ini pemantau. Jadi berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi.
Misalkan kata-kata dari Bapak Ibu ini, peraturannya apa ya? Nah, ketika siswa bersalah, peraturannya apa ya? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, ini posisi kita sebagai pemantau. Nah, seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, dan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Nah, tadi kalau posisi kita sebagai pemantau seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian manajer. Nah, ini manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Dan seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian, bisa jadi waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang sangat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Ini kalau kita sebagai manajer. Lah pertanyaannya, katakannya bisa ini nih. Apa yang kita yakini? Apa yang kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang diri kamu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Ini kalau posisi kita sebagai manajer. Jadi lebih ke persuasif, apa yang sudah kita yakini kayak gitu nih. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya seperti itu? Kalau kita sebagai manajer. Nah, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Ini kalau posisi kita sebagai manajer. Lah, monggo Bapak Ibu direfleksikan posisi kita yang mana selama ini, apakah sebagai penghukum, apa sebagai teman, apa sebagai pemantau, pembuat merasa bersalah, atau sebagai manajer. Nah, yang materi terakhir adalah materi segitiga restitusi. Ini langkah-langkahnya ada yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, teori kontrol kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, semua perilaku memiliki alasan. Jadi, siswa terlambat memiliki alasan, jangan langsung dihukum, jangan langsung dimarahi. Karena mereka memiliki alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Ini contoh praktek segitiga yang saya lakukan bersama murid. Ini murid yang izin keluar ke belakang, tetapi ternyata ke kamar kecil, tetapi ternyata ke kantin, ya seperti itu. Kalau yang ini sering terlambat di jam pertama, masuknya jam 7 tapi setengah 8 baru masuk, atau jam 7 lebih seperempat baru masuk. Nah, di sini saya melakukan langkah-langkah segitiga restitusi, Bapak Ibu. Nah, yang pertama ini yang saya lakukan adalah menstabilkan identitas tadi. Ini tujuannya apa, Bapak Ibu? Ini untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Ini tujuan menstabilkan identitas. Ini kata-katanya bisa berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, kan kita jarang melakukan itu. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Nah, kemudian Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat diri kamu sendiri? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan pada tahapan menstabilkan identitas. Sesi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, di sini restitusi tidak menyarankan guru bicara ke murid bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik. Tapi dalam restitusi guru harus memahami alasannya. Nah, alasan kenapa murid melakukan hal itu.
dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Nah, sebuah pelanggaran aturan seringkali memenuhi kebutuhan anak akan penguasaan atau power, walaupun seringkali bertabrakan dengan kebutuhan yang lain. Jadi kan kebutuhan penguasaan itu salah satu kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu, yaitu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Kalau kita ditolak anak yang sedang berbuat salah, nah, dia akan tetap menjadi bagian dari masalah. Namun bila kita memahami alasannya melakukan sesuatu, maka dia akan merasa dipahami. Seperti itu. Nah, kalimat-kalimat yang bisa Bapak Ibu tanyakan ke anak ketika anak berbuat salah, yang pertama bisa, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, ini kalimatnya itu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kan ditanyakan alasannya. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Misalkan alasan anak datang terlambat karena mengantar ibunya ke pasar atau apa, itu kan ada alasan tersendiri. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, seperti itu. Demikian anak tidurnya terlalu malam, jadi bangunnya siang, berangkat sekolahnya terlambat. Lah, solusinya bagaimana anak itu validasi tindakan yang salah. Kemudian sesi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, di sini teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Nah, ketika identitas sukses telah tercapai pada langkah 1 tadi, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi pada langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Di sini pertanyaannya bisa, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Atau ingin menambahkan seperti itu dari Pak Tri apa Bu Mimin? Nggih, monggo Bu Mimin. Silakan. Nggih, Bu Mimin, silakan Ibu. Terima kasih Mas Rizky, luar biasa materinya. Selamat kasih sudah berbagi. Kalau dijelaskan, ditanyakan Bapak Ibu posisinya di mana, penghukum? Apakah sebagai penghukum? Bukan semuanya ya. Nggih. Yang yo ngukum yo takon alasan yo. Itu. Tapi memang yang paling bagus itu yang restitusi itu ya. Nggih, Nah, menurut saya memang berarti kita sebagai guru harus pintar-pintar mencari ini kosakata yang bagus itu untuk mengungkapkan. Kadang kita apa ya, terutama saya ini ya, saya nggak sabaran. Sami saya juga Bu. Itu tuh langsung to the point apa kayak gitu. Jadi ini menurut saya memang kita perlu pembiasaan terhadap diri kita sendiri dulu untuk memahami itu kalimatnya kayak apa. Setelah itu kemudian kita praktekkan ke anak-anak gitu. Mudah-mudahan kita jadi sahabat gitu ya, sahabat dengan anak-anak yang mereka akhirnya terbuka gitu. Yang saya analisa dari materi penjaringan itu, memang pertama kita itu harus terterima dulu oleh anak. Betul Ibu. Keberadaan kita di kelas, di sekolah itu memang harus diterima dulu gitu. Kalau mereka sudah menerima, ibarat masuk rumah sudah disilakan masuk, itu kan berarti sudah ada izin gitu ya. Kalau dari teori psikologi kan berarti di alam bawah sadar anak itu sudah mengizinkan. Jadi kalau masuk itu memberikan apapun ya terterima gitu. Tinggal dipoles dengan kalimat-kalimatnya tadi yang kalimatnya berupa kalimat bukan blaming ya, bukan menyalahkan gitu, tapi lebih mengajak, kemudian menasehati atau bahkan merefleksi, menyadarkan sendiri anak itu bahwa yang kamu lakukan itu kurang benar. Mungkin seperti itu ya. Ya, nanti di sekolah aku mau tanya langsung ke Mas Rizky maksudnya. Kalimatnya tadi
minta untuk kalau saya karena orangnya pelupaan gitu ya, jadi Nggih, nanti saya share nggih PowerPoint-nya nggih. perlu ditulis kemudian tak hafalkan kalau misalnya kuwi ketemu mudah-mudahan enggak. Terima Iya. kasih Mas. Saya juga ini dapat materi baru seperti ternyata yang selama ini saya lakukan itu masih jauh dari budaya positif seperti itu. Saya sering menggunakan posisi saya sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah itu. Bahkan menjadi teman pun itu masih kurang bagus seperti itu Ibu Masih Mimin. bagus ya. Iya. Memang luar biasa, tapi ini memang materinya kita jadi tahu, dapat ilmu baru gitu ya. Meskipun pelan-pelan mudah-mudahan sih nanti ada perubahan yang signifikan tentunya. Iya, saya juga masih belajar Bapak Ibu dari kegiatan ini, jadi saya tahu oh ternyata apa yang saya lakukan ternyata ini kurang tepat untuk anak seperti itu. Ternyata ada yang namanya segitiga restitusi yang memberikan disiplin positif pada siswa, ada langkah-langkahnya seperti itu nih. Mungkin kalau Bapak Ibu guru BK mungkin sudah ya Mas ya. Oh iya mungkin, tapi guru BK pun barangkali juga belum ini nih, karena ini materinya baru nih. Iya. Langkah-langkahnya apakah BK sudah seperti ini atau ini kan kita kurang paham gitu. Oke. Ini nggak ada Bapak Ibu guru BK ya yang jenengan hadirkan ya. Tidak ada. Ya, mudah-mudahan nanti. Ini saya juga baru belajar. Kalau menurut saya nanti penjenengan lebih bagus ketika sharing di sekolah bareng-bareng gitu Mas. Nanti sebenarnya ini nanti kegiatan sharing ini kan ada saya, Pak Seri sama Bu Novi. Lah saya mendahului dulu biar tidak bertumbuhkan waktunya. Oh, nggih. Ya luar biasa. Terima kasih Mas Rizky. Sami-sami terima kasih Bu Mimin atas berbagai pengalamannya Bu Mimin selama menjadi guru yang sudah senior gitu. Jadi lebih tahu apa yang harus kita lakukan kepada murid ya, seperti tadi ya, tidak menjadi penghukum, tidak menjadi pembuat merasa bersalah ya, dan lebih memposisikan diri kita sebagai manajer nih Bapak Ibu Mimin ya. Dan Bapak Ibu guru yang lain. Ini Mas, satu lagi, ada nggak teori atau yang jenengan pelajari di guru penggerak itu tentang bagaimana membuat anak itu untuk berbicara dengan terbuka gitu? Karena saya dulu sampai sekarang itu masih merasa gagal ketika jadi wali kelas. Itu ada salah satu anak saya yang anaknya itu pendiam sekali, dia bermasalah, tapi ketika ditanya itu diem aja gitu, nggak mau mengungkapkan gitu. Ya, mengungkapkan gitu. Saya tuh sampai bingung gimana ya caranya gitu. Terus tak ajak berdua keluar gitu ya, jalan. Kemudian ini ya tetap aja gitu, nggak terlalu banyak berhasil gitu. Itu saya merasa saya kok nggak bisa ketika komunikasi dengan orang yang pendiam gitu loh, yang introvert itu. Ada nggak teorinya? Untuk teorinya coba nanti mungkin kalau ada saya berbagi lagi Bu Mimin nggih. Nggih. Matur suwun Mas. Nggih, sami-sami. Mungkin Bu Is mau menambahkan atau Bapak Ibu guru yang lain, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Is. Saya kasih apresiasi yang bagus buat Mas Rizky ya. Selamat berkarya. Terus Bu Is. Ini mau kecomal ya Bu, jadi terganggu waktunya. Oh enggak. Bu Mimin. Nanti. Ini Mas, saya sangat ini seperti Bu Mimin tadi ya. Saya menjadi punya wacana dan istilahnya bisa refleksi diri. Oh, ternyata tadi saya baca reward kayak penghargaan itu menurut penelitian nggak mesti itu memberi ini ya Mas ya. Dampak. Ya nilai positif ya. Iya betul, malah banyaknya negatif tadi. Oh gitu.
Kadang itu saya malah wong cuma yang penting anak seneng gitu ya. Kalau Nggih. misalnya dikasih kuis apa kan, mereka nggak mau jawab, itu Nggih. saya sering iming-imingi pakai permen, Mas, pakai jajan. Iya, padahal itu bisa tadi salah satunya menimbulkan iri hati, membuat Iya, hubungan iya menjadi memang tidak misalnya baik. kalau yang Iya, kalau yang kebetulan pinter kan jawab terus itu iya. sampai dapat banyak ya. Nah itu tadi kan tidak baik ya. Dampaknya Nggih, nggih. dampak jangka panjang ternyata Nggih, kita nggih. memberikan penghargaan ke siswa itu dampaknya sangat luar biasa nggih. Iya. Ini berarti Mas Rizky untuk ini ya, untuk apa? Kayak kayak bagian dari tema penanaman profil Pancasila gitu. Nggih, ini salah satu kegiatan sharing nggih Bu, berbagi Iya. salah satu ini tugas juga dari calon guru penggerak nggih, berbagi Oh, tentang sharing budaya positif yang ada di lingkungan sekolah kita iya. seperti itu Bu tadi. Itu Jadi nanti sampai tugasnya sampai harus ke publikasi ke siswa juga enggak, Mbak? Mas? itu tadi diharapkan nggih apa setelah materi Bapak Ibu ini maksudnya tersampaikan kepada Bapak Ibu guru tadi bisa salah satunya di tahun pelajaran baru Bapak Ibu bisa membuat keyakinan kelas di kelas terlebih dahulu sebelum di tingkat sekolah. Oh, gitu. Nggih, Iya. sangat bagus sekali nggih untuk terutama awal tahun pelajaran baru nggih membuat Iya, keyakinan iya, kelas terlebih iya. dahulu. Nah, keyakinan kelas itu yang menentukan bukan kita nggih, tapi siswa sendiri. Oh, gitu ya. Nggih. Itu namanya baru merdeka belajar ya, Pak. Nggih. Jadi yang Nggak harus yang dijejeli gitu. Kadang mungkin mereka nggih, dari satu pihak kadang kan malah justru hanya sesaat ya. sesaat tadi nggih Iya, jangka pendek. karena takut atau biar cuma apa? Ella coba. Nggih, Iya. monggo Bu Mimin. Bu Is. Ini tadi kan yang keyakinan diri itu ya. Nah, pertanyaannya ketika anak itu keyakinannya Negatif. itu tidak benar gitu ya, Nggih, sesuai dengan hukum kebenaran bahwa anak nggih, itu keyakinannya tidak benar karena dari wawasan atau pengetahuannya yang kurang mungkin ya nggih. dari pendidikan orang tuanya mungkin dasarnya yang kurang lah. Terus gimana kita sebagai guru harus gimana itu coba? Misalkan ketika kita bertanya keyakinan kamu melakukan itu apa misalkan atau ke depan kayak apa kayak itu. Nah, ternyata itu tuh tidak pas dengan teori kebenaran gitu misalkan. Terus gimana kita harusnya? Berarti tadi kan ada tahapan di segitiga restitusi itu sampai keyakinan kelas itu kan berarti kan disepakati bersama oleh siswa nggih. Berarti kita di tahap terakhir dari segitiga restitusi itu hanya meyakinkan bahwa kamu itu sudah melakukan kesepakatan bersama keyakinanmu tadi misalkan saling menghargai tanggung jawab seperti itu. Jadi kita lebih menguatkan lagi ya. Jadi agar siswa itu terbiasa dengan apa yang sudah disepakati bersama seperti itu mungkin Ibu Mimin. Jadi kan tadi di segitiga restitusi kan ada 3 tahapan, ada tahapan validasi tindakan, kemudian yang terakhir itu tahapan tentang meyakinkan lagi keyakinan yang sudah dibuat bersama seperti itu Bu Mimi. Dan untuk pembentukan keyakinan kelas kan tadi kalau yang misalkan siswanya nulisnya negatif diberi arahkan agar diubah misalkan di kelas boleh menggunakan misalkan HP atau bisa berbincang sendiri. Nanti diluruskan lagi menggunakan HP ketika diperlukan seperti itu. Wah, berarti ini salah paham ini Mas Punten. Berarti keyakinan itu kayak sebuah pembentukan aturan bersama kayak gitu ya? Karena ini di kelas gitu. Bukan yang saya tanyakan itu ketika pribadi gitu. Berarti ini dikembalikan kepada aturan kelas keyakinannya yang Betul Ibu, dikembalikan lagi ke nilai-nilai kebijakan yang sudah dibuat oleh siswa itu sendiri.
Jadi Oh, ketika itu ya berarti kita tugasnya di tahap terakhir ya hanya meyakinkan siswa bahwa kamu itu sudah membuat kesepakatan bersama, misalkan saling menghargai, tanggung jawab. Berarti apa yang harus kamu lakukan ketika misalkan siswa itu tetap masih berbuat salah seperti itu. oke oke. Bu Is, Mungkin Bu Is mau memberikan ini saran atau tambahan. ada IHT sekolah yang menjelaskan tentang budaya positif ini yang di launching oleh sekolah, kemudian nanti aplikasinya ke guru-guru harusnya. Nanti mungkin karena saya sudah menyampaikan di sesi daring, mungkin bisa oleh Pak Ceres maupun Bu Novi di sesi luringnya. Oh gitu. Iya. Ya, monggo Bu Is. Iya. Saya sangat senang sekali ya. Nanti materinya kalau boleh saya dikirim misalnya. Dikirim, saya kirim langsung. Ya nanti lain kali aja Mas. Untuk wacana ya. Iya, nah itu tadi diharapkan niku aksi nyatanya setelah Bapak Ibu menerima materi tentang budaya positif, salah satunya bisa membentuk keyakinan kelas di tahun pelajaran baru seperti itu Bu Mimin. Tadi bisa ya, betul. Melalui poster atau nopo seperti itu. Iya. Ya itu bagus kok Mas itu. Kalau kita kan kadang berharap kadang prihatin juga ya anak. Kadang kita menjudge anak sekarang kok nggak punya attitude yang bagus dan gimana enggak. Kan tidak boleh Bu Es tadi di teori. Nah, ini maksudnya inilah keluhan kita gitu. Tapi kan kita harus punya aksi yang enggak sekedar kita menjudge anak ya. Kalau bisa ini materi jenengan itu nanti jadi wacana kita sebagai guru untuk bisa menerapkan sampai anak itu ya memang tugas kita kan enggak. Kalau mengajarkan mudah ya Mas mungkin ya. Tapi kalau mendidik itu yang sulit. Termasuk mendidik itu kan menerapkan budaya positif itu enggak mudah. Tidak mudah. Ya beda lingkungan, anak pulang lingkungannya udah beda, ke sekolah lingkungannya harus seperti itu. Gitu. Ya terima kasih Mas. Mudah-mudahan dari materi yang jenengan sampaikan itu bagi saya pribadi itu bisa menjadi wacana gimana bisa menerapkan budaya itu kepada anak sehingga anak punya attitude bagus, misalnya ya sebagaimana standar umum lah, kalau dengan orang tua guru hormat dan sebagainya gitu. Terima kasih ya Mas ya. Sami-sami terima kasih Bu Is atas berbaginya Bu Mimin. Mungkin yang para wali kelas ini mungkin yang harus ini dengan anak-anaknya di kelas dulu, kalau semuanya ini kan bagus ini yang membuat ini. Jadi dengan wali kelas membuat keyakinan itu ya. Kemudian keyakinan kelas mungkin kalau sudah besar jadi keyakinan sekolah. Kalau yang kelas kan kalau kita sebagai wali kelas di dalam kelas dengan anak-anak kita ya otomatis kalau untuk semua guru udah mengenal ke wali kelas. Soalnya yang sering kontak komunikasi sosialisasi tiap mapel itu malah kesehariannya guru mapel kan. Ibaratnya yang sering ibaratnya itu ya Bu, nggak sadar ada keyakinan sekolah, keyakinan guru ya Bu, membuat keyakinan guru terlebih dahulu. Keyakinan guru lebih dahulu. Laras Bu. Bu Darua mungkin mau menambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rizky atas kiriman linknya hingga saya bisa ikut terlibat. Saya terima kasih sekali dengan materi ini dan kita nanti akan mencoba ya Bu Is. Untuk Insya Allah untuk kita terapkan di
kelas yang menjadi tanggung jawab kita maupun di kelas-kelas yang akan kita jadikan proses pembelajarannya nanti. Khusus untuk wali kelas nanti kita coba membuat kesepakatan seperti yang tadi keyakinan kelas guru dulu. keyakinan guru. Kita juga akan mencoba ke kelas-kelas lain yang sebetulnya bukan menjadi tanggung jawab kita, tapi karena kita mengajar di sana ya kita coba terapkan itu di sana seperti itu. Terima kasih sekali, materinya teramat sangat menarik. Sampai tadinya ngantuk jadi tidak ngantuk. Selamat Pak Rizky. Matur suwun Ibu yang sudah di dalam kegiatan sharing berbagi tentang materi budaya positif. Ya, selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi Bapak Ibu mungkin masukan atau tambahan? Kalau tidak ada, saya akhiri Bapak Ibu. Ini saya mengucapkan banyak terima kasih karena telah meluangkan waktu liburnya Sama-sama. dalam kegiatan sharing berbagi tentang budaya positif yang ada di sekolah Bapak Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rizky. Terima kasih. Bapak Ibu bisa meninggalkan Google Meet.